Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianda Hidayanti dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang fiber optik. Pengertian dari fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat lunak dan digunakan sebagai alat transmisi karena dapat mengirimkan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain dengan berkecepatan tinggi. Ukuran dari fiber optik ini sangat kecil, tipis, atau halus, hanya berdiameter 120 mikrometer. Bahkan bisa dibilang sangat kecil dari untaian rambut manusia. Komponen mempergunakan biasan cahaya sebagai prinsip dari operasinya. Sumber cahayanya sendiri yang dipergunakan dalam proses transmisi adalah laser maupun laser. Macam-macam fiber optik mode. 1. Fiber optik mode tunggal atau slide mode adalah kabel jaringan yang hanya mempunyai satu buah transmisi sehingga hanya dapat meredahkan cahayanya dengan melalui satu inti pada satu waktu. Jenis fiber optik ini sendiri mempunyai inti kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mengirimkan gelombang cahaya inframerah dengan mempergunakan panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Kedua, fiber optik mode banyak atau multimode adalah kabel yang mentransmisikan banyak sekali cahaya secara bersamaan karena dikenal mempunyai ukuran inti besar yang mempunyai diameter sekitar kurang lebih 625 mikrometer. Tipe jenis kabel fiber optik dapat dilihat secara berikut. Yang pertama, penyangga ketat. Yang kedua, kabel breakout atau koneksi. Yang ketiga, kabel udara. Yang keempat, kabel hibrida dan komposit. Yang kelima, kabel terlindungi. Yang keenam, konten asap rendah dan non-halogen. Yang ketujuh, kabel simplex. Variabel single mode dan multimode. Yang pertama, core berdiameter besar dengan single mode hingga 5-10 mikrometer. Dan multimodenya ialah 50, 62, dan 100 mikrometer. Yang kedua, jenis cahaya menggunakan laser inframerah pada single mode dan multimode dengan LED. Yang ketiga, banyak emisi cahaya pada saat single mode ialah 1 dan multimode ada beberapa. Yang keempat, jenis balok cahaya dengan single mode ialah 1319 dan 1510 nanometer, sedangkan pada multimode bersekitar 850 dan 1300 nanometer. Yang kelima, jarak berkas cahaya dengan menggunakan single mode ialah 30 sampai 100 km dan multimode 500 meter sampai 2 km. Yang keenam, bandwidth pada single mode ialah mencapai 10 GB, sedangkan pada multimode ialah sampai dengan 1 GB. Fungsi fiber optik ini mengacu pada pengertian fiber optik dan fungsi serat optik pada dasarnya sama seperti kabel lainnya, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer. Letak perbedaan antara fiber optik dengan jenis kabel lainnya adalah kemampuannya dalam memberikan kecepatan tinggi dalam hal akses dan transfer data. Selain itu, serat fiber optik juga tidak mengalami gangguan elektromagnetik seperti halnya kabel lainnya karena pada kabel ini tidak terdapat arus listrik. Selain karena kelebihan fiber optik tersebut,
Proses instalasi juga harus dilakukan oleh para ahli sehingga membuat biaya instalasinya menjadi lebih mahal. Pada umumnya, perusahaan operator telekomunikasi lebih memilih memakai kabel fiber optik karena berbagai kelebihannya tersebut. Komponen yang terdapat dalam fiber optik ada 4. Yang pertama, core atau inti. Inti pada kabel fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan menggunakan diameter yang begitu kecil. Yang kedua, bagian kelongsong atau cowlding adalah bagian pelindung yang langsung menutupi fiber optik. Lapisannya terbuat dari silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan intinya. Selain melindungi inti, lapisan juga berfungsi sebagai panduan untuk gelombang cahaya yang memantulkan semua cahaya tembus balik ke inti. Yang ketiga, bagian buffer atau coating merupakan lapisan fiber optik yang berbeda yang terdapat pada lapisan dan inti. Lapisan coating atau lapisan ini terbuat dari bahan plastik elastis. Lapisan coating mempunyai fungsi sebagai lapisan pelindung dari beragam semua gangguan fisik yang kemudian akan sangat mungkin terjadi seperti kelengkukan kabel, kelembapan di kabel. Yang keempat, outer jacket dan strength member. Lapisan yang satu ini merupakan salah satu bagian yang bisa dibilang begitu penting karena berfungsi sebagai pelindung utama kabel fiber optik, anggota resistan, dan lapisan luar penutup adalah bagian luar fiber optik yang kemudian dapat melindungi inti kabel dari berbagai macam adanya gangguan fisik langsung. Kekuatan dan kelemahan dari kabel fiber optik. 1. Keuntungan atau kelebihan dari fiber optik. 1. Mempunyai kecepatan transmisi yang bisa dibilang sangat tinggi dengan kapasitas hingga 1 GB per detik. Kedua, Anda dapat mengirimkan data pada jarak yang cukup jauh tanpa bantuan penguat sinyal. Yang ketiga, bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. Yang keempat, kabel yang bisa dibilang sangat kecil dan fleksibel. Yang kelima, kabel ini menggunakan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Yang keenam, fiber optik sendiri tidak mengandung listrik, sehingga hal ini akan mampu untuk dapat mencegah kebakaran yang disebabkan oleh korsleting. Kedua, kekurangan yang ada pada kabel fiber optik. Biaya pemasangannya dan pemeliharaannya cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Kebutuhan daya sumbernya daya cahaya kuat. Kabel tersebut harus dapat dipasang dengan rel pemutar untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran yang terdapat dalam transmisi cahaya.